Halo, hari ini gue akan menjelaskan sebuah teh tradisional yang baru, packagingnya dandang hijau. Dandang ini memiliki beberapa varian packaging kemasan. Ada dandang hijau, ada dandang biru, ada dandang hitam, ada dandang orange. Tapi yang ada di depan gue ini namanya adalah teh dandang hijau dengan komposisi daun teh dan bunga melati. Otomatis ini teh akan merasa melati dan baunya tuh wanginya melati banget. Kita cium dulu. Nah, dari packagingnya aja wanginya aja udah melati banget. Kita coba. Ini bentuk kemasannya seperti ini, kemasan kertas seperti biasa. Dan ketika dibuka, nah bisa dilihat ya. Ini dia kemasannya. Nah, ini adalah daun tehnya seperti ini. Warnanya masih agak kehijauan. Aroma melatinya kerasa banget loh buat kalian yang ada di sini. Kalau mau lihat ini wangi melatinya kerasa banget. Oke, untuk menyeduhnya kali ini gue akan memakai sebuah gayawan tanah liat seperti ini. Karena tanah liat itu akan menyerap aroma melati dan aroma khas dari teh tersebut. Oke, kita masukkan aja sekitar 2 sendok makan. Nah, untuk tehnya aja udah di blend ya. Bentuknya udah tercampur antara datang, daun, dan bunga melatinya. Kita masukkan sekitar 2 sendok makan. Oke, tambahin sedikit lagi. Nah, karena untuk 1 kali seduh itu 100 ml, karena ini 200 ml, jadi kita membutuhkan untuk sekitar 2 gram yaitu 2 sendok makan. Kita seduh. Oke, kita seduh pakai air panas karena ini merupakan daun teh hijau, jadi cukup di 80 sampai 85 derajat. Nah, di situ kita tutup ya. Oke, ini teh dandang bentuknya seperti ini. Ada beberapa varian, ada yang warna teh dandang hijau, teh dandang orange, teh dandang biru, teh dandang hitam premium. Kemasannya umumnya tradisional, kertas bentuknya seperti ini. Ini dia. Kalian bisa dapatkan beberapa varian teh dandang itu di toko Pure Matcha ya. Linknya nanti kita sertain di bawah. Nah, ini udah kita seduh. Kita coba lihat dulu aromanya seperti apa. Wangi melatinya kerasa banget. Aroma melatinya harum banget. Memang teh tradisional dengan jenis ini umumnya diproduksi menggunakan melati gambir pilihan, sehingga aroma melatinya itu netral dan alami. Oke, ini udah cukup, kita tuangkan. Nah, warnanya kalau kalian lihat tidak begitu pekat ya, karena jenisnya masih merupakan teh hijau dengan aroma melati. Ini warnanya kemasan kuning seperti ini, tidak coklat pekat. Aromanya udah pasti nih, aromanya melati banget dan tradisional banget. Kita cobain ya. Wah, rasanya ini cocok banget kalau kalian mau bikin es teh manis panas. Salah, maksudnya teh manis hangat dengan gula batu. Jadi rasa melatinya ada, rasa khas tradisionalnya ada, dan kalau kalian tambahin gula batu, otomatis tehnya akan jadi lebih kental dan lebih legit. Ini pas banget buat dijadiin menu di restoran atau rumah makan Anda sebagai menu es teh manis, menu teh manis hangat panas. Apalagi kalau kalian bisa tambahkan dengan teh lainnya seperti teh gopek atau teh 99 atau teh nyapu, kalian blend jadi satu sehingga tehnya akan makin lebih pekat dan lebih memiliki rasa tradisional lagi. Wangi jasminnya lebih terasa, bodinya juga lebih tebal, dan warnanya akan lebih coklat. Ini aja udah cukup terasa buat gue sih. Nah, buktinya gue masih mau nambah lagi nih. Kita tuang lagi. Oke, ini dia. Masih lihat ya warnanya kuning kemasan seperti ini. Berarti dia menggunakan teh hijau. Oke, itu aja untuk Inum Teh review teh dandang hijau hari ini.
Sampai jumpa di review saya berikutnya ya.